Assalamualaikum sahabat Quran. Assalamualaikum sahabat Quran. Alhamdulillah sahabat Quran dimanapun berada, senang sekali hari ini kita berjumpa kembali di awal tahun 2025. Semoga sehat selalu, Allah semakin cinta, Allah semakin ridho, Allah semakin memberikan ampunan kepada kita, dan Allah semakin sayang. Amin ya rabbal alamin. Dan seperti biasa sebelum dimulai, bismillah dulu. Dan hari ini Katia akan berikan tips lagi ya, kita sharing-sharing ya. Dan sebagaimana Katia sudah sharing di LTTQ Al-Azhar Masya Allah Cilegon, sehat selalu, senang sekali bisa kenal Masya Allah. Dan buat teman-teman yang pengen banget teknik mengajar dan juga masalah pengelolaan kelas, insya Allah Katia akan buka secara online kembali. Udah lama ya Katia nggak online karena Katia fokus, teman-teman, Katia fokus kesehatan ibunya Katia, kemudian ada kegiatan besar di Quran Sukunian dan juga keluarga Katia juga. Oke, insya Allah nanti tanggal 25 Januari, akhir Januari ini nih Katia kasih tahu deh ya. Nah, hari ini Katia mau membahas tentang tipe-tipe anak belajar di kelas ya, dan kita harus tahu tipe-tipenya agar kita bisa mengatasi dan menanganinya secara baik, agar ketika memang itu tipenya memang bukan sesuatu yang baik, maka kita bisa menangani dengan cepat ya, agar tidak menjadi kebiasaan dan menjadi pola belajar yang menetap jadinya ya, dianya gitu, jadi kebiasaan gitu, jadi habit gitu ya. Nah, yang pertama ada kebiasaan-kebiasaan yang betul selalu berkeliling, yang belajarnya itu mungkin kalau anak usia 2 tahun itu wajar ya, anak-anak yang masih di bawah 4 tahun, 2 tahun, 3 tahun itu masih wajar. Tapi ketika anak-anak yang sudah 4 tahun, yang hampir 4 tahun pun ya, yang cuma bedanya 3 bulan doang pokoknya gitu ya, 4 tahun ke atas, itu sepertinya harus segera diselesaikan kebiasaan mengelilingnya. Kenapa? Karena kita harus bisa menarik perhatian, dan juga ini aspek perkembangannya harus berubah, harus berkembang, harus naik gitu ya. Yang tadi mungkin keliling-keliling hanya sebatas ke belakang, nggak harus lari kemana-mana, nanti mungkin bertahap, hanya ke belakang aja, hanya bergeser dan sebagainya, itu tetap harus bertahap, tidak langsung, nggak bisa ya. Nantinya dia menjadi takutnya nggak mau sekolah lagi, tak sama bu guru, nggak seru lagi, karena mungkin banyak sekali anak-anak yang di sekolah itu menjadi lapangan bermain, karena di rumah full, mungkin pertama di rumah full nonton, nah di sekolah kan nggak ada gadget, nggak ada TV, jadi dia mau ngapain gitu. Kedua, mungkin saja di rumah dia full di rumah, tidak boleh keluar karena mungkin alasan orang tua ya, yang tidak memperbolehkan keluar, ya mungkin kata-kata kasar, ilmu yang kurang baik ya, dan sebagainya. Jadi kayak di sekolah tuh kayak burung yang keluar dari sangkar gitu ya, itu segala anak-anak yang berkeliling. Yang kedua, anak-anak yang tidak boleh banget tersentuh, gak boleh diganggu, teritorial banget, dipegang aja ngekngok. Kemudian bangku hijau kesayangannya kalau direbut aja, wah ngamuknya minta ampun. Harus hijau atau harus pink, harus ungu. Nah ini anak-anak yang teritorial banget. Kenapa? Karena pertama mungkin bisa kita lihat dari keadaan lingkungannya. Dia tidak ada saudara, dia jarang bersosialisasi dengan teman, tetangga, dan bahkan saudaranya gitu, jarang banget dia. Mungkin dia itu di sini sendiri gitu ya, merantau, dia bukan orang sini gitu ya, orang yang menetap di wilayah tersebut, jadi jarang ada saudara gitu. Ada juga yang memang dia sendiri memang tidak berbagi, nggak suka berbagi, karena diri sendiri aja emang nggak suka barengnya di ini, jadi dia akan susah untuk berbagi gitu ya, susah gitu ya. Nah ini harus segera diselesaikan dengan cara dia harus selalu diberi pinjaman minimal dari gurunya. Bu guru pinjamkan ya, dan memang agar dia merasa bahwa enak ya kalau saling berbagi itu gitu, saling melengkapi itu harus sering gitu ya, harus sering diberikan pinjaman. Makanya harus bawa sesuatu yang menarik agar dia terbiasa untuk meminjam. Yang penting ada kesepakatan untuk izin dan izin ya. Yang ketiga, ada anak-anak yang tipe belajarnya itu adalah selalu usil banget, gitu ya. Dan ini kesepakatan kelas harus jelas. Dan ini juga kedisiplinan kita, mengatasi kedisiplinan kita, artinya kita tidak suka terus jelas.
ya, dan ada hal-hal yang akan dia tidak dapat kalau usil terus. Dan kalau bisa memang anak usil itu kalau dia wilayahnya besar, usianya dari Sabang sampai Merauke. Tapi kalau usianya dari Sebangku aja bisa diatasi dengan berbeda bangku, gitu ya. Dan kelima itu ada anak yang tipe belajarnya itu adalah anak-anak yang diam, gak ada suaranya. Nah ini sudah Katia sebutkan. Sebenarnya beberapa tipe belajar itu sering Katia sudah banyak Katia bahas gitu ya. Yang ini diam, otomatis yang masih pemalu, masih ragu, masih takut, masih belum nyaman. Insya Allah kalau dia sudah suka dengan kita tunjukin rasa sayang, rasa perhatian, rasa percaya kepada kita, insya Allah lama-lama juga mau. Insya Allah tuh lama-lama mau kalau kitanya benar-benar maksimal untuk selalu mencari perhatiannya, ya. Dan ada anak-anak yang tipenya selanjutnya ada anak-anak yang selalu ngambil tanpa izin, ngambil apapun. Coba bayangin, yang satu teritorial ya, nggak bisa banget barangnya diambil, dipegang, dia wah bisa. Ada tipe anak yang memang ngambil apapun yang punya orang dan nggak izin, emang belum paham. Mungkin aja di kelas itu ada anak yang masih kecil dan sudah diajarkan oleh orang tuanya, ya tipenya seperti itu belum paham, belum masuk. Dan anak saya paling terakhir pun izin juga seperti itu ya, umurnya mau 3 tahun. Ya itu. Dan ada juga yang misalnya udah gede 4-5 tahun juga ada yang seperti itu. Nah tanpa izin. Nah itu harus benar-benar kita harus kasih tahu dengan sebaik mungkin. Dan itu terus berulang dikasih tahunya. Terus berulang. Dan kalau bisa, karena anak itu yang belum paham, otomatis kita yang harus bisa menghadapi. Artinya jangan sampai ada barang-barang yang tercecer. Jangan sampai ada barang-barang yang kelihatan yang akan kelihatan sama anak tersebut. Dan ketika di luar pengawasan kita ada barang tercecer, langsung kita tahu, kita tarik, kita ambil. Bilang dulu kalau apa ya nak, punya teman kamu ya nak, dari mata ke mata, dan terus menerus diingatkan seperti itu. Nah kemudian ada banyak sekali tipe-tipe belajar, insya Allah akan Katia bahas di part kedua, karena masih banyak banget tipe anak yang belajar, masih banyak. Nanti insya Allah Katia akan bahas satu persatu di part selanjutnya ya. Dan kita tutup dulu dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.